Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Kusuma Jaya, NIM P27242022 kelas 4B. Di sini saya akan mereview hasil jurnal dari berjudul Uji Bioaktivitas Senyawa Glikosida dari biji keben. Sebelumnya, glikosida adalah senyawa yang menghasilkan satu atau lebih gula atau glikon di antara produk hidrolisisnya dan sisanya berupa senyawa bukan gula atau aglikon. Bila gula yang terbentuk adalah glukosa, maka golongan senyawa itu disebut glukosida. Sedangkan bila terbentuk gula lainnya disebut glikosida. Di alam terdapat O-glikosida atau dioskin, C-glikosida atau barbaloin, N-glikosida atau adenosin, dan S-glikosida atau cysteine. Selanjutnya adalah struktur senyawa kimia biji keben. Keben mengandung senyawa saponin, terpen, flavonoid, diterpenoid, fenolik, dan tanin menurut Daryatmo 2006. Juga sebagian besar khasiat obat dalam biji keben berasal dari saponin dalam tanaman tersebut. Menunjukkan bahwa biji keben mengandung senyawa saponin yang berkhasiat sebagai racun ikan, dan juga telah mengisolasi dan menentukan struktur kimianya. Berikut di samping adalah struktur kimia dari biji keben. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa aktif dari fraksi N-butanol berdasarkan hasil pengujian toksisitas terhadap larva udang Artemia salina Leach. Diharapkan hasil yang diperoleh dapat digunakan sebagai landasan dalam pemanfaatan keben sebagai obat alami yang memberikan nilai ekonomi yang tinggi. Selanjutnya ada klasifikasi dan metode. Klasifikasi dan morfologi. Keben merupakan tanaman yang berbentuk pohon dan berkayu lunak memiliki garis tengah sekitar 50 cm dengan ketinggian 4-16 meter. Keben mempunyai sistem perakaran yang banyak dan berjenis bening di air laut. Keben juga memiliki banyak cabangan yang terletak di bagian bawah batang mendekat ke tanah. Daun banyak berwarna merah, hijau, dan akar berwarna menjadi kekuningan setelah tua. Itu adalah tanaman famili biji keben. Menurut Hadis 2008, klasifikasi buah keben rumah itu miliar organnya Lacey Hidalis membeli dari penilai itu dari penilai 30 sinonim dari penelitian PLRS kalau mereka dihitung gunung metode penilaian adalah yang pertama itu metode Fenward 1996 dan metode BSLB 1982. Metode Fenward 1996 penapisan fitokimia untuk semua ekstrak dilakukan berdasarkan metode Farnsworth 1996, di mana ekstrak yang akan dianalisis diaksesikan dengan reaksi berkumpul amati perubahan warna yang terjadi. PSLT, pengujian toksisitas dari ekstrak kasar hingga senyawa murni dilakukan berdasarkan metode PSLT untuk mendapatkan lethal concentration atau LC. Berbagai konsentrasi ekstrak diuji toksisitas terhadap larva. Setelah 24 jam, jumlah larva yang diamati dihitung semakin kecil nilai LC 50, maka semakin besar toksisitasnya.
Hasil dari uji reaksivitas senyawa glikosida dari biji keben itu ada aksi dan partisipasi dari hasil ekstraksi dan partisipasi 200 gram biji keben diperoleh bobot ekstrak asar metanol sebanyak 103,41 gram atau 51,70%. Yang kedua itu ada etil asetat sebanyak 23,23 gram atau 11,62%. Yang ketiga itu ada N-butanol sebanyak 17,51% atau 8,76%. Dan air sebanyak 33,5 gram atau 1,75%. Dapat dilihat juga di tabel nomor 1. Selanjutnya ada penapisan fitokimia. Hasil penapisan fitokimia masing-masing ekstrak ditampilkan pada tabel 2 seperti samping. Dari tabel tersebut terlihat bahwa ekstrak metanol, etil asetat, N-butanol, dan air mengandung senyawa trifenamid. Metanol, N-butanol, dan air mengandung senyawa flavonoid dan quinin. Ekstrak metanol dan air mengandung senyawa saponin dan tanin, dan ekstrak air mengandung senyawa alkaloid. Dapat dilihat juga tabel di samping. Hasil uji toksisitas beberapa ekstrak. Dari tabel ketiga terlihat bahwa ekstrak etil asetat dan ekstrak N-butanol memiliki nilai LC50 lebih rendah dari ekstrak air. Berarti kedua ekstrak memiliki aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan ekstrak air. Atas dasar itu, maka untuk penelitian selanjutnya digunakan ekstrak N-butanol seperti tabel di atas. Selanjutnya ada uji toksisitas dari hasil fraksionasi pertama. Dari hasil fraksinasi ekstrak N-butanol diperoleh 5 fraksi atau babu 1, babu sampai 5. Fraksi babu 2 memiliki nilai LC50 lebih rendah dari fraksi yang lain. Ini berarti fraksi tersebut memiliki aktivitas yang lebih aktif dibandingkan fraksi lainnya, seperti tabel di per-4. Atas dasar hal ini, fraksi 2 digunakan sebagai fraksinasi selanjutnya. Tabel kelima ada uji toksisitas dari fraksionasi kedua. Dari hasil fraksinasi babu 2 diperoleh 5 fraksi. Dari tabel kelima itu terlihat bahwa babu 2,4 memiliki nilai LC yang lebih rendah dari fraksi lainnya. Ini dapat diartikan bahwa aktivitas fraksi ini paling aktif dibandingkan fraksi-fraksi lainnya. Dari hasil pengujian toksisitas diperoleh bahwa semua ekstrak atau etil asetat, N-butanol, dan air dan hasil fraksionasi babu 1 sampai babu 5 dan babu 2,1 sampai babu 2,5 bersifat toksik karena memiliki LC kurang dari 1000 mili. Itu nomor gambar 2 itu ada kromatografi KCKT fraksi babu 2,4. Permunian fraksi babu 2,4 dengan kromatografi jauh tinggi. Hasil analisis KCKT fraksi babu 2,4 menunjukkan bahwa fraksi tersebut merupakan senyawa murni yang mempunyai RT 5,5 unit. Senyawa tersebut berbentuk amorf berwarna hijau muda. Hasil kromatografi air kinerja tinggi fraksi babu 2,4 dapat dilihat dari bentuk gambar di samping. Identifikasi senyawa A dengan kamera atau IR. Hasil analisis fraksi babu 2,4 dengan spektrofotometer atau FT. R menunjukkan bahwa terdapat gugus CH alkana pada bilangan golongan gelombang 2873,74 cm 1 dan 29,53 cm 1. CO pada bilangan gelombang
1154 cm atau 1162,03 cm satu dan 1237,5 cm dan OH pada bilangan gelombang 3348,19 cm. Dari data spektra inframerah ini memberikan informasi bahwa struktur kimia mempunyai gugus hidroksil dan pH alkana. Spektroskopi resonansi maka definisi atau RMA proton dan karbon penyidikan spektra untuk senyawa isolat dan fraksi baru 2,4 dengan RMI proton menunjukkan bahwa 0,93 sampai 1,51 ppm memberikan informasi adanya min pH3 atau min pH2 yang peningkatan tunggal, sedangkan H 3,31 atau 4,63 ppm menunjukkan adanya min pH min OH dan OH seperti gambar di atas. Berikut ada gambar seperti yang disebutkan untuk senyawa isolat bagi. Pada ammonium terdapat 4,18 dan 4,19 yang isolat mempunyai gugus gula atau disakarida. Data ini menunjukkan ketika karbon yang terdapat 1,7 ppm masih aktif untuk karbon berubah disakarida. Saring kimia karbon C dari senyawa karbohidrat atau disakarida diperoleh bahwa gula yang terdapat pada senyawa isolat adalah fruktosa dan galaktosa. Beberapa perbedaan dari berdasarkan kimia karbon disakarida pada senyawa isolat adalah dikarenakan senyawa asli yang dulu yaitu fermentasi glukosa yaitu galaktosa. Sehingga berdasarkan interpretasi data spektra glukosa dari MI proton dan karbon strukturnya yang diisolasi dari faktor butanol protein. Berdasarkan senyawa glikosida dan asam lemak sebagai aprigot. Kesimpulannya, hasil isolasi senyawa kimia dari fraksi N-butanol juga turun sebesar Celsius 50 atau 30,17 ppg. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.